Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, anak-anak di belakang, jawablah salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengkaji 10 sebab agar manusia mendapatkan keberkahan. Jemaah sekalian, berkah dari bahasa Arab terambil dari kata-kata birkah. Birkah maknanya adalah air yang banyak, kita menyebutnya kolam. Yang namanya barakah adalah sesuatu yang bertambah. Kalau dikatakan umurnya berkah, seiring dengan bertambahnya umur, bertambah pula kebaikannya. Kalau dikatakan hartanya berkah, seiring bertambahnya harta, bertambah pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harta tersebut dia jadikan dalam rangka membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berkah adalah anak yang mengabdi, berbakti kepada orang tuanya. Waktu yang berkah adalah waktu yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna berkah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan? Karena dalam hidup ini yang kita cari bukanlah banyaknya harta, tapi yang kita cari adalah keberkahan pada harta. Lihatlah bagaimana harta ketika tak berkah menjadi bencana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita seseorang yang begitu terkenal dengan kekayaannya pada zaman Nabi Musa. Siapa namanya? Namanya Qarun. Qarun begitu kayanya tapi tak berkah baginya hartanya. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun dengan segenap harta bendanya. Ini menunjukkan bahwasanya yang kita cari itu bukanlah banyaknya harta tapi keberkahan harta. Yang kita cari bukanlah panjangnya umur tapi keberkahan umur. Banyak orang-orang yang semakin tua semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan umurnya tak berkah. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, ada 10 sebab yang dengannya seseorang akan memperoleh keberkahan. Sebab yang pertama adalah takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Apabila kita ingin keberkahan, solusinya adalah berupaya mewujudkan takwa, meningkatkan nilai takwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang, semakin keberkahan datang menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-96. Kata Allah Jalla wa Ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya lah penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin, niscaya akan kami bukakan baginya keberkahan, kami curahkan baginya keberkahan, minas sama'i wal ardh, kami curahkan keberkahan dari langit, kami curahkan keberkahan dari dalam bumi. Langit menurunkan hujan yang banyak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi mengeluarkan segala macam kebaikannya.
tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan Rasul-Rasul Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan apa-apa yang mereka buat, dengan apa-apa yang mereka lakukan. Ada di negeri Yaman, namanya negeri Sabah. Dahulu kala negeri Sabah ini negeri yang begitu makmurnya. Allah Jalla wa Ala membuat kisah negeri Sabah dalam surat yang bernama surat Sabah. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa an shimal. Sungguh ya, telah ada pada kalian contoh negeri yang begitu berkahnya. Negeri Sabah, negeri yang curah hujannya cukup, tanahnya subur, tak ada padanya hama, tak ada padanya kejahatan. Panen mereka melimpah ruah, kiri dan kanan penuh dengan kebun-kebun. Kebun-kebun anggur yang begitu banyak menjuntai-juntai, kebun-kebun kurma. Sampai dikatakan orang-orang Sabah, kalau mereka ingin safar, mereka tak perlu membawa bekal. Subhanallah. Kenapa? Sepanjang jalan ada buah-buahan yang menjuntai, buah anggur, buah kurma. Bahkan dikatakan dalam memetik buah saja mereka tak perlu naik ke atas, cukup mereka ambil dengan tangan-tangan mereka. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Makanlah, minumlah rezeki yang diberikan Tuhan kalian. Inilah negeri yang begitu suburnya, makmurnya, dan Tuhan Maha Mengampuni. Subhanallah. Zaman berjalan, datanglah generasi-generasi jelek. Fa'aradu, mereka menantang para rasul. Tak mau lagi mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada para rasul. Kata Allah, fa arsalna alaihim sailal arim. Allah berikan kepada mereka kepintaran yang belum ada sepanjang zaman sebelumnya. Antara dua gunung mereka buat ketika itu tembok yang begitu besarnya. Mereka buat pengairan, irigasi. Ya, akhirnya berkumpullah air yang banyak dalam tembok tersebut, dialirkan ke sungai-sungai, dalam sungai-sungai kecil, ke kebun-kebun mereka. Tapi mereka sombong, fa'aradu. Maka Allah kirimkan binatang kecil saja, tikus-tikus kecil. Tikus ini menggerogoti sedikit demi sedikit benteng. Subhanallah. Tak berapa lama benteng ini pun hancur, pecah. Banjir bandang, banjir sebanjir-banjirnya. Fa arsalna alaihim sailal arimi. Kami kirimkan kepada mereka banjir yang begitu dahsyat. Subhanallah. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa syai'in min sidrin qalil. Kami gantikan kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma mereka menjadi pohon-pohon yang tak memiliki buah-buahan. Subhanallah. Ya, pohon bidara yang tak memiliki buah yang dapat dimakan sebagai makanan pokok. Ya, pohon-pohon yang berduri, semuanya dampak daripada maksiatnya mereka. Subhanallah. Kalau kita mau keberkahan di bumi kita ini, takwa jalannya. Subhanallah. Kalau kita pikir-pikir negeri kita Indonesia ini apa yang kurang? Sumber daya alam begitu kaya, laut kita banyak dicuri oleh, subhanallah, nelayan-nelayan asing, berkali-kali ketangkap, ditenggelamkan kapal-kapal mereka. Kayanya sumber daya lautan kita. Allahu Akbar. Bumi Indonesia dalamnya mengandung segala macam kekayaan, ada emas, ada perak, ada nikel, macam-macam bahan tambang, gas, minyak bumi. Allahu Akbar. Apa yang kurang daripada kita? Yang kurang adalah syukur. Akhirnya semakin berkurang syukur masyarakat, syukur rakyat, semakin berkurang pula keberkahan Allah curahkan kepada mereka. Pengangguran di mana-mana, kemiskinan merajalela. Subhanallah. Ketika diteriakkan hayya 'alas shalah, masjid-masjid kosong melompong. Illa man rahimallah, segelintir orang yang mengisi masjid. Inilah dampak daripada kurangnya takwa, sehingga membuat berkah pun tercabut. Allahu Akbar.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Al-Jin? Ya. Ini anak-anak SMP udah hafal surat Al-Jin. Coba teruskan ayat ini. Coba akhwat di belakang daripada ngobrol, lanjutkan ayat ini. Ayo. Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqah." Lanjutkan. Ayo akhwat. Akhwat di belakang. Anak-anak SMP. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum. Lanjutkan. Lanjutkan. Ma'an. Hah? Ma'an apa? Ghadaqa. Ini akhwat ini, Masya Allah. Insya Allah jadi hafizat. Amin. Maka dengarkan Ustaz. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu, sekiranya mereka istiqamah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan kirimkan kepada mereka air curah hujan yang cukup. Banyak negeri-negeri yang kering kerontang karena maksiat. Wallahi kalau bukan karena binatang-binatang ternak, mungkin sudah mati manusia kelaparan. Kalau bukan karena binatang-binatang, semut-semut, serangga-serangga, akan kering bumi ini. Suatu ketika, jemaah sekalian, Sulaiman pergi ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan dalam bentuk istisqa. Dia kerahkan Bani Israel, keluarlah Sulaiman. Tatkala Sulaiman berjalan, dia lihat ketika itu semut sedang mengangkatkan kaki-kakinya ke langit. Apa anak-anak? Semut. Subhanallah. Sulaiman mendengar semut sedang berintih, berkata, wahai Tuhan, jangan sampai kau azab kami karena kemaksiatan manusia. Wahai Tuhan, curahkan hujanmu. Berkata Sulaiman kepada Bani Israel, pulang kalian, irji'u. Laqad kufitum bighairikum. Cukup. Telah ada makhluk selain kalian yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan hujan. Ini menunjukkan kepada kita rezeki, keberkahan rezeki datang ketika takwa kepada Allah, ketika istiqamah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat lainnya dalam surat Maidah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, kami akan masukkan mereka ke dalam surga jannatin na'im yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Karena itulah jemaah sekalian, ketika sahabat beriman kepada Allah, pada generasi terdahulu Allah berikan kepada mereka keberkahan. Subhanallah. Ketika keadilan merata dan menyebar, Allah berikan keberkahan di mana-mana. Saya teringat ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Begitu tegaknya Umar bin Abdul Aziz dengan keadilan. Sehingga apa dampaknya? Keamanan di mana-mana merebak. Sehingga para pengembala tak pernah kehilangan kambing diterkam serigala pada masa Umar Ibn Abdul Aziz. Orang-orang di pedalaman tahu Umar itu meninggal kapan? Tatkala serigala kembali menerkam kambing-kambing mereka. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keadilan ketika ditegakkan. Merebaklah ketika itu keberkahan di mana-mana. Subhanallah. Adapun yang kedua, sebab yang kedua yang akan mendatangkan keberkahan adalah doa. Berbanyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi selalu mendoakan kepada sahabat-sahabatnya keberkahan. Ketika mereka membangun masjid, Nabi dan para sahabat mengucapkan bait-bait saja. Ya, berkata para sahabat, nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abadan. Kami yang membaiat Muhammad siap setia untuk berjihad di belakangnya. Apa kata Nabi? Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Wahai Tuhan,
Tak ada kebaikan kecuali kebaikan negeri akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Dalam riwayat lainnya, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, berkatilah kaum Ansar, berkatilah pula kaum Muhajirin. Subhanallah. Doa. Kalau kita perhatikan bagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah berkahi bagi mereka setiap takaran mereka, sukatan mereka, ya. Sehingga berkahlah ketika itu sukatan mereka. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berikanlah pada kami keberkahan dalam sa' kami, dalam mud kami. Subhanallah. Akhirnya dengan iman mereka Allah curahkan kepada mereka keberkahan. Ditaklukkan negeri Khaybar, tak pernah lagi mereka kelaparan. Subhanallah. Datang dari Khaybar kurma begitu banyaknya, tak pernah lagi mereka merasakan kelaparan. Semuanya dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah merupakan sebab datangnya keberkahan. Ya. Ada seorang sahabat namanya Urwah. Urwah ini seorang sahabat yang begitu cerdas dalam berdagang. Nabi berikan kepadanya ketika itu uang 1 dinar. Kata Nabi, Urwah, ini 1 dinar ambil, silahkan kau bawakan kepadaku 1 ekor kambing. Cari 1 ekor kambing. Apa yang diperbuat Urwah? Dia cari kambing, ya. Dengan 1 dinar dia berusaha mendapatkan 2 ekor kambing. Dicarinya kambing yang murah. Nabi memberikan 1 dinar untuk 1 ekor kambing. Dia beli 1 dinar dengan 2 ekor kambing. Dia cari yang murah. Dengan 1 dinar dia mendapatkan 2 ekor kambing. Subhanallah. Setelah dia punya 2 ekor kambing, dia tawarkan kepada sahabat-sahabat lainnya 1 kambing dengan harga 1 dinar. Dia pun pulang kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, ini kambing yang anda minta dan ini uang 1 dinar yang anda berikan kepada saya. Subhanallah. Uang kembali, kambing dapat. Ya, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, berkatilah Urwah dalam bisnisnya. Subhanallah. Ya. Dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun dijual Urwah laku. Ya. Sehingga berkata ketika itu sebagian sahabat, kalaupun Urwah itu membeli debu dan menjualnya, pasti dia akan beruntung. Subhanallah. Dengan doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka bermohonlah kepada Allah keberkahan. Katakan, ya Allah, berkahi kami pada harta kami, berikanlah kami keberkahan pada keluarga kami, anak istri kami, pekerjaan kami, waktu-waktu kami. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat lain dan dia adalah merupakan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat ini dibawa oleh sang ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sang ibu, wahai Rasulullah, ini putraku, silakan jadikan dia pembantumu. Maka anak ini pun menjadi pembantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ia membantu Nabi membeli segala macam hajatnya, membantu Nabi dalam perkara-perkara kecil. Siapa kira-kira anak-anak sahabat ini? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Menjadi pembantu Nabi sejak kecil, sejak berusia 6 tahun 7 tahun. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Siapa tahu? Namanya Anas bin Malik. Apa kata Muslim? Ya Rasulullah, ini Anas, jadikan pembantumu. Tapi ya Rasulullah, doakan dia. Apa kata Nabi? Allahumma barik. Apa kata Rasulullah? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Kata Rasulullah, ya Allah, perbanyaklah harta Anas. Ya Allah, perbanyaklah keturunan Anas. Ya Allah, berikan keberkahan pada apa yang Kau berikan kepada Anas. Dengan sebab doa Nabi, Anas begitu berkah hidupnya, kaya raya, banyak harta. Kata Anas, aku paling banyak hartanya di antara sahabat-sahabat Nabi, dan aku paling banyak keturunan di antara sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah. Bahkan dia lihat sendiri ada 100 orang daripada anak keturunannya yang wafat,
terlebih dahulu daripada dia. Dari tulang sulbinya, subhanallah. Itu 100 yang wafat. Bagaimana yang hidup? Menunjukkan banyaknya anak-anak Anas. Berkat apa? Berkat doa. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, agar dengannya kita memperoleh keberkahan, hendaklah seseorang mencari nafkah dengan jalan-jalan yang halal. Jangan dengan jalan yang haram. Bukan dengan merampok, membegal, mencuri, menipu, korupsi, manipulasi. Orang yang mencari nafkah dengan jalan yang halal, Allah berkahi hartanya. Yang mencari nafkah dengan jalan yang haram, meski banyak tak berkah. Kadang menjadi petaka baginya. Berapa banyak orang yang harta melimpah ruah, tapi bala bencana pun tak kalah lebih dahsyat. Penyakit datang kepadanya berganti-ganti. Warganya hancur, berpisah, bercerai, anak-anaknya tak taat, anak-anaknya tak patuh, anaknya korban narkoba, anaknya merongrong orang tuanya. Semua dampak daripada tak berkahnya harta. Karena itulah yang ingin keberkahan, benar-benar teliti apa yang kita lakukan dalam mencari harta. Jangan sampai masuk ke dalam keluarga kita, rumah kita, harta yang haram. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat gemerlap dunia, ya, karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta fai dari Bahrain, banyak ditumpukkan di masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika pagi hari, sahabat telah datang terlebih dahulu. Mereka dalam keadaan gembira, sumringah, wajah mereka terang benderang karena bertumpuk harta dari Bahrain datang yang akan dibagi-bagikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun salat dengan Nabi. Selepas salat, Rasulullah melihat mereka tersenyum. Kata Nabi, sepertinya tadi malam kalian dengar ada harta datang dari negeri Bahrain. Tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abshiru wa ammilu, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsatu alaikum ad-dunya fatatanafasuha kama tanafasa man qablakum fa ahlakathum kama ahlakakum. Kata Rasulullah SAW, ya, bergembiralah kalian, sebentar lagi akan dibagi. Silakanlah kalian sekarang merancang cita-cita kalian, mau dibeli apa. Demi Allah, bukan fakir yang kutakutkan menimpa kalian, tapi aku khawatir dibentang mereka dunia dengan gemerlapnya. Kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana umat sebelum kalian. Mereka binasa dengan harta, kalian pun binasa dengannya. Subhanallah. Jadi apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini? Kata Nabi, "Faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubaraku lahu fihi." Barang siapa yang mencari harta dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar, Allah akan berkahi hartanya. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi, barang siapa yang mencari nafkah harta dengan jalan haram, famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Perumpamaan dia bagaikan orang yang makan tak pernah kenyang. Subhanallah. Orang yang makan uang haram tak pernah puas. Wallahi, satu pulau dia beli, dia ingin beli pulau kedua. Jika dapat pulau kedua, dia ingin beli pulau ketiga. Karena harta haram. Ialah para koruptor. Bukan sedikit mereka korupsi, miliaran. Subhanallah. Tak pernah merasa puas. Kenapa? Karena hartanya harta yang haram, didapat dengan jalan yang haram. Subhanallah. Jadi inilah merupakan faktor yang membuat harta tak berkah, karena dicari dengan jalan yang haram. Yang keempat, agar harta menjadi berkah, hendaklah kita mencarinya sekedar sarana dalam kehidupan dunia, bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sehingga kita tidak ambisi mengejarnya dengan segala macam cara, melupakan Allah, melupakan akhirat. Wallahi, banyak orang yang lupa dengan akhirat. Banyak yang lupa dengan sholat.
Ketika dikumandangkan Jumat masih banyak laki-laki di pasar. Allah mengatakan idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika kalian diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, diseru untuk mendatangkan salat Jumat, berzikir kepada Allah untuk salat, ya, tinggalkan jual beli. Ternyata banyak yang tak tinggalkan jual beli. Di pasar-pasar masih banyak para laki-laki. Di mal-mal banyak para laki-laki dan mereka orang Islam. Bagaimana berkah hartanya? Ambisi berlebihan dalam mencari harta. Kadang-kadang mereka enggan menutup tokonya. Kenapa? Ya kadang-kadang jam-jam salat begitulah orang banyak datang membeli. Subhanallah, lalai. Waktu salat pun lewat. La haula wala quwata illa billah. Jadi apabila ingin harta kita berkah, jangan ambisi berlebihan dalam mencari harta. Jadikan dia sebagai sarana dalam menyambung kehidupan, bukan sebagai tujuan. Subhanallah. Orang yang ambisi berlebihan menghalalkan segala macam cara. Terkadang dia meminta ke sana, meminta kemari, bergantung kepada manusia. Karena ambisinya, Allah akan cabut baginya keberkahan. Pernah salah seorang sahabat datang kepada Nabi yang mulia SAW. Namanya Hakim bin Hizam. Dia menceritakan perihal dirinya. Apa kata Hakim? Sa'altu Rasulullah SAW. Fa'atani. Aku datang kepada Nabi meminta. Nabi akan memberikan kepadaku sejumlah uang, sejumlah harta. Nabi pun berikan. Thumma sa'altuhu. Tak berapa lama aku datang kembali meminta kepada Nabi SAW harta yang Allah berikan kepadanya. Fa'atani. Dia berikan. Yang kedua. Tak berapa lama aku lagi datang kepadanya mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya harta yang ada padamu. Ya Allah berikan. Nabi berikan kali yang ketiga. Kemudian Nabi berkata, ya Hakim, wahai Hakim, ini dia hadisnya. Wahai Hakim, inna hadzal mala khudratun hulwa. Inna hadzal mala khudratun hulwa. Hakim, memang harta ini tampaknya lezat, tampaknya hijau, tampaknya manis dan indah. Tapi ingat, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang memperoleh harta ini, ya, dengan tanpa ambisi yang bersangatan. Karena banyak orang ambisi banting tulang cari harta, sampai-sampai dari pagi hingga sore, sore hingga malam. Kadang-kadang salat pun lepas, kadang-kadang mandi pun tak sempat. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari harta bukan dengan ambisi yang bersangatan, burika lahu fihi, akan diberkahi hartanya padanya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mencari harta dengan ambisi yang berlebihan, ya, menjadikan harta sebagai tujuan, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Orang-orang seperti ini bagaikan orang-orang yang tak pernah kenyang dalam makan. Bayangkan jika ada orang makan satu bakul habis tambah, satu bakul habis tambah. Apa kata orang? Begitu jugalah orang yang, ya, tak pernah puas, ambisi bersangat dalam mencari harta. Allah cabut baginya keberkahan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya harta kita ini berkah, perbanyaklah bersedekah, berinfak. Allahu Akbar. Dengannya Allah akan berikan pada harta kita itu keberkahan. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah kirimkan dua malaikat ke bumi. Allah perintahkan malaikat pertama berdoa, bunyinya Allahumma a'ti kulla munfiqin salafan wa a'ti kulla mumsikin talafan. Ya Allah, berkata malaikat yang pertama, ya Allah, berikanlah ganti harta bagi orang-orang yang rajin berinfak di jalan-Mu. Tambahan harta, keberkahan harta. Berkata malaikat yang kedua, ya Allah, binasakanlah, hancurkan harta orang-orang yang bakhil, menahan hartanya, tak mau bersedekah karenamu. Subhanallah. Maka infak
adalah merupakan sebab keberkahan harta. Sementara kekikiran, ambisi berlebihan sebab tak berkahnya harta. Subhanallah. Jemaah sekalian, Rasulullah menceritakan tentang kisah Bani Israil terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Bainama rajulun bifalatin minal ardi. Ada orang terdahulu, dia jalan di padang pasir yang luas. Fasami'a sautan fi sahabatin. Dia mendengar ada suara di awan. Ketika dia sedang jalan, dia mendengar di langit ada suara. Apa bunyinya? Isqi hadiqata fulan. Wahai awan, berkumpullah. Pergilah, berkumpullah. Curahkan hujan pada kebun si fulan. Allahu Akbar. Ini dia dengar di langit. Ya, orang yang sedang berjalan di padang pasir ini mendengar suara langit yang berkata, wahai awan, berkumpullah, curahkan hujanmu di kebun si fulan. Ya, fatanahha dzalika sahab, awan pun berkumpul dan berjalan. Fa afragha ma'ahu fi harratin, kemudian hujan pun seketika turun di kampung tertentu. Subhanallah. Tempat lain kering, di tempat kampung ini hujan dengan lebatnya. Fa idza syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dzalikal ma' kullahu, maka ada ketika itu lembah kecil, semuanya dipenuhi dengan curah hujan tersebut, mengalirlah dia. Ya. Fatatabba'al ma', maka laki-laki yang mendengar suara di awan mengikuti kemana air ini mengalir. Subhanallah. Dan dalam hadis yang sahih, fa idza rajulun qa'iman fi hadiqatihi, diikutinya lah air kemana mengalir sampai pada kebun seorang laki-laki yang sedang mengurus kebunnya. Yuhawwilul ma'a bimishatihi, dengan cangkulnya diarahkan supaya air tersebut mengalir ke kebun-kebunnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuka, laki-laki yang mendengar suara tadi, yang mendengar suara di langit, wahai awan, curahkan hujanmu pada kebun si fulan. Dia dengar namanya, si fulan. Laki-laki ini pun bertanya, yang mengikuti air ini bertanya kepada orang yang dia lihat di kebun, wahai fulan, hai hamba Allah, namamu siapa? Qala fulan lil ismi alladhi sami'a fi sahabah. Aku si fulan. Nama yang disebutkan laki-laki ini adalah nama yang didengar laki-laki tersebut di langit. Curahkan hujan kepada si fulan. Itulah namanya. Maka kagumlah ketika itu laki-laki ini. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi. Dia pun bertanya, kenapa kau tanya namaku tadi? Petani ini bertanya, kenapa kau tanya nama saya? Faqala lahu ya Abdullah, maka dia menjawab, inni sami'tu sautan fis sahab, karena aku mendengar di langit ada suara yang berkata kepada awan, curahkan hujanmu pada kebun si fulan, nama engkau. Subhanallah. Ya. Fama tasna'u fiha, apa yang kau perbuat sehingga sampai-sampai awan datang menggiring segala macam awan, kemudian mencurahkan di kebunmu, apa yang kau perbuat? Subhanallah. Padahal tempat lain kering kerontang, tempat dia penuh dengan hujan. Apa jawaban petani ini? Ya. Berkata petani tersebut, amma idza qulta hadza fa inni anduru ila ma yakhruj minha. Kalau begitu ku katakan kepadamu, tiap kali aku panen, aku lihat hasil panenku. Fa atasaddaqu bi thuluthihi, sepertiga aku sedekahkan, ku infakkan kepada fakir miskin, orang-orang yang butuhkan. Ya. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, yang sepertiga hasilnya aku makan untuk aku dan keluargaku. Wa aruddu fiha thuluthahu, sepertiga terakhir ku kembalikan jadi modal untuk membeli pupuk, membeli segala macam keperluan untuk kebun tersebut. Subhanallah. Ternyata orang ini menjadi berkah hartanya, Allah curahkan kepadanya hujan dengan apa? Dengan apa? Sedekah. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang kelima, adapun faktor kelima dengannya kita akan memperoleh keberkahan adalah jujur dalam bermuamalah.
tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak curang dalam berjual beli dan seterusnya. Subhanallah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis mereka, Nabi kita pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Ma lam yatafarraqa. Sebelum keduanya berpisah. Apa lanjutannya? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Sekiranya keduanya jujur, keduanya tak curang, menjelaskan segala sesuatu barang yang ada pada mereka dengan jujur, tidak menutup-nutupi, tidak menyembunyikan aib, tidak menyembunyikan celah, maka akan diberkahi Allah bagi keduanya dalam jual belinya. Kadang-kadang orang sekarang banyak yang berdusta. Jual mobil nampaknya luarnya mulus. Subhanallah. Iya, mulus baru dicat. Ternyata mesinnya mesin jahit. Subhanallah. Mesinnya mesin jahit. Ternyata mesinnya rusak. Tak jujur. Kadang-kadang kita beli kelengkeng, nampaknya indah. Sampai di rumah, dalamnya penuh busuk-busuk. Tak jujur. Subhanallah. Ya. Maka kata Nabi SAW, jika keduanya jujur, menjelaskan segalanya dengan rinci, tak menyembunyikan aib, Allah berkahi pada keduanya. Tapi bagaimana sebaliknya? Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Sekiranya kedua-duanya itu berdusta, menyembunyikan aib, tak menerangkannya sengaja, maka Allah akan cabut keberkahan daripada hartanya. Saya teringat kisah seorang imam, Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Abu Hanifah orang kaya raya dan dia ulama besar. Dia pedagang dalam jumlah besar, partai besar, berdagang kain. Suatu ketika didatangkan dari luar, dia import dari luar kain yang banyak. Ketika dicek, diteliti, ada satu kain yang punya cacat, satu kain yang ada cacat padanya. Subhanallah. Tetapi Abu Hanifah lupa, sehingga kain tersebut bercampur dengan semua kain lainnya. Kemudian dia panggil ketika para pedagang membawa barang-barangnya. Dibawalah semuanya laku laris. Datanglah pedagang membawa untung yang besar. Abu Hanifah pun teringat ada satu baju yang cacat, tapi dia lupa asingkan. Apa ini perbuatan Abu Hanifah? Wallahi semua uang tersebut dia infakkan di Allah Subhanahu wa taala. Karena dia khawatir di sana ada harta syubhat. Di sana ada kain yang dijual dengan harga tak semestinya, padahal dia telah cacat. Inilah waraknya imam siapa? Abu Hanifah. Subhanallah. Ya, berkah hartanya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, maktubun 'alaiha hadza kana yanbutu zaman al-li. Dituliskan dalam karun tersebut, inilah contoh biji gandum yang tumbuh pada masa keadilan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Maka pahamlah kita, kezaliman merupakan sebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 perkara yang akan mendatangkan keberkahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi pelajaran agar kita berusaha mencari keberkahan dalam hidup kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita akan lanjutkan dengan membaca pertanyaan-pertanyaan insyaallah tabaraka taala. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang dari pemirsa Asad TV. Ustaz, jika kita mengambil barang perusahaan yang akan dimusnahkan, mau disekrap, sementara kondisi barang tersebut masih ada manfaatnya untuk dipakai, apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya, jika perusahaan mengizinkan, ambil.
Sebelum dimusnahkan, perusahaan izinkan karyawan untuk mengambil, silakan ambil, maka boleh diambil. Ketika perusahaan tak mengizinkan, tak boleh diambil. Maka kembali perkaranya kepada izin daripada perusahaan. Ya, karena sebagian daripada sekrat tak boleh diambil, apalagi cairan-cairan, apalagi zat-zat kimia, tak boleh diambil. Ya, dibiarkan. Maka semuanya kembali kepada izin pemilik perusahaan. Jika dibolehkan ambil, jika tidak maka tak boleh. Ini ada pertanyaan yang mungkin kekinian, yang saya mungkin tak bisa jawab, karena saya tak begitu jelas paham transaksinya. Apakah ada berkahnya penghasilan dari transaksi pembayar uang elektronik? Dalam masalah ini adalah pembayaran GrabPay, transportasi online penumpang, ya, transportasi online penumpang, isi top up, ya. Yang jelas dalam Islam ada kaidahnya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang melahirkan keuntungan maka dia riba. Disitulah sebagian daripada ulama mengatakan, apabila seorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan dia cari keuntungan dengan peminjaman tersebut, maka dia telah terjebak dalam perkara riba. Ya. Jadi dalam tempat ini digunakan untuk menggunakan jasa transportasi dan perdiskon 30%. Apakah keberkahan dalam transportasi tersebut? Ya. Gaji driver dan penumpangnya. Adakah keberkahan dalam transaksi tersebut bagi driver maupun penumpangnya? Wallahu taala alam. Dalam hal ini saya belum merujuk, belum tahqiq. Tanyalah kepada orang-orang yang lebih paham dalam perkara ini. Ya, mungkin sebagian asatidzah kita memiliki spesifikasi tempat ini, tanyakan kepada mereka. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah perbuatan dosa dan bid'ah yang pernah dilakukan di masa lalu bisa membuat hati tertutup? Segala macam dosa masa lalu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertobat daripadanya, selesai. Kata Nabi kita, at-taubatu yujibu ma qablaha. Taubat akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dahulu kita buat bid'ah, dahulu kita berbuat kemaksiatan, dahulu kala kita melanggar perintah-perintah Allah, tak salat. Sekarang sadar taubat, maka dengan taubat itu terhapuslah segala macam dosa-dosa yang lampau. Jika dosa itu berkaitan dengan hak hamba, misalnya dahulu pernah mencuri, dahulu pernah merampok, dahulu pernah mengambil uang sahabatnya, maka jika dia ingin taubatnya sempurna, wajib baginya mengembalikan harta yang pernah diambil. Ya, kalau andai kata taubatnya benar, supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hak-hak hamba tak akan pernah hilang sampai dikembalikan. Ya, jika itu berkaitan dengan hak hamba. Apabila seseorang telah bertobat dengan benar, mengumpulkan syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tabaraka taala hatinya tidak akan tertutup. Berarti dia di atas petunjuk. Ya. Orang yang tak bertobat daripada perkara-perkara bid'ahnya, itulah orang-orang yang hatinya tertutup. Orang yang tak tobat daripada maksiatnya, dialah hati-hati yang tertutup. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.